Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran sejarah. Untuk kali ini, materi kita adalah mengenai peradaban awal manusia di Indonesia. Part yang pertama. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya ada yang part yang kedua, gitu ya. Nah, untuk materinya kita sebenarnya akan membahas mengenai zaman praaksara, di mana zaman praaksara itu sendiri dibagi menjadi 3 berdasarkan ilmu geologi, ilmu arkeologi, dan sistem kemasyarakatan. Ya, yang hari ini akan kita bahas itu mengenai ilmu geologi. Jadi nanti kita akan bahas mengenai Arhaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Gitu ya. Selanjutnya, proses perkembangan bumi berdasarkan ilmu geologi seperti yang disampaikan. Yang pertama itu adalah Arhaikum, berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Terus menuju ke Paleozoikum, berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Terus kemudian Mesozoikum, 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Lalu untuk Neozoikum itu sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman Arhaikum atau disebut juga dengan zaman Azoikum itu berlangsung kira-kira 25 juta tahun yang lalu. Pada saat itu kulit bumi masih sangat panas sehingga tidak ada kehidupan. Jadi bisa dikatakan ciri dari zaman Arhaikum atau zaman Azoikum ini saat itu belum terdapat kehidupan. Kemudian menuju ke zaman Paleozoikum, berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu, di mana cirinya adalah makhluk hidup yang muncul itu kebanyakan adalah mikroorganisme atau hewan-hewan yang berukuran kecil, terus ada ikan, ada amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang belakang. Selanjutnya adalah zaman Mesozoikum, berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Di sini ketika zaman Mesozoikum disebut juga dengan zaman reptil, ya, karena apa? Karena pada masa Mesozoikum ini jenis reptil itu mencapai tingkat terbesar. Dan dikatakan juga di sini dinosaurus itu hidup pada masa Mesozoikum. Jadi pada masa Mesozoikum ini benar-benar yang paling banyak muncul itu adalah hewan reptil, baik yang ukurannya kecil maupun ukurannya yang raksasa, atau kita kenal dengan zaman Jurassic Park, ya. Jurassic itu keluarnya pada zaman Mesozoikum. Selanjutnya adalah zaman Neozoikum. Tadi saya sempat lupa kalau zaman Arhaikum atau Azoikum itu berarti zaman belum ada kehidupan, ya. Terus kemudian zaman Paleozoikum itu dikatakan zaman primer atau zaman pertama kali ada kehidupan. Terus yang kedua adalah zaman Mesozoikum itu adalah zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua atau dikenal juga dengan zaman reptil. Sedangkan zaman yang terakhir di masa menurut ilmu geologi itu adalah zaman Neozoikum. Neozoikum ini terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Kalau tersier ini berlangsung sekitar 60 juta tahun, ditandai cirinya adalah mulai keluar binatang mamalia atau binatang menyusui, ya, seperti primata atau kera. Jadi ketika masa tersier ini mulai muncul mamalia, ya. Terus kemudian masuk ke zaman kuarter. Kuarter ini dibagi lagi jadi 2 zaman, yaitu zaman Pleistosen dan Holosen. Pleistosen itu ditandai dengan munculnya manusia purba. Jadi manusia purba itu baru muncul ketika Neozoikum, itu pun ketika masa kuarter. Ya, ada kata Pleistosen, ada kata S-nya. Jadi Pleistosen ini disebut juga zaman glasial atau zaman es. Ya, kalau mungkin kalian pernah menonton film Ice Age, ya, film kartun, itu kan sudah ada manusia purbanya, ya. Itu menceritakan mengenai zaman Pleistosen atau zaman es. Nah,
Kemudian ada zaman Holosen, ditandai dengan adanya manusia jenis Homo sapien atau yang memiliki ciri manusia seperti zaman sekarang, gitu ya. Kalau yang Holosen ini disebut juga dengan zaman interglasial. Interglasial itu berarti maksudnya adalah zaman ketika bumi itu suhunya mulai naik, ya. Jadi es-es yang tadinya menyelimuti bumi ketika zaman Pleistosen itu mulai mencair. Makanya ketika zaman Holosen ini istilahnya itu sudah mulai terlihat yang namanya daratan, yang benar-benar daratan, ataupun sudah mulai terlihat yang namanya lautan, samudra itu sudah mulai terlihat ketika zaman Holosen, gitu ya. Dan mungkin kalau kalian pernah melihat film Ice Age, itu sebenarnya film sejarah banget itu Ice Age ya. Itu dari Ice Age 1 sampai film Ice Age 4 itu benar-benar menceritakan mengenai zaman Neozoikum, gitu ya. Terkait dengan perkembangan manusia, ya, pasti tidak terlepas dari adanya teori evolusi Darwin. Nah, ini dia gambar tokoh teori evolusi Darwin ya. Darwin itu mengungkapkan teori bahwa kaitannya itu adalah seleksi alam dan evolusi. Evolusi itu berarti perubahan secara lambat, ya, perubahan secara lambat. Jadi yang dimaksud dengan teori evolusi Darwin itu adalah manusia itu dari awal sampai sekarang itu berevolusi, berubah secara lambat karena adanya seleksi alam. Dulu yang dicontohkan ketika teori evolusi Darwin itu adalah jerapah. Jerapah dulu lehernya pendek, tapi karena kondisi alam, kondisi alam istilahnya adalah pohon-pohon itu sudah semakin meninggi, mau tidak mau leher jerapah itu memanjang untuk bertahan hidup. Itu adalah proses seleksi alam, gitu ya. Salah satu contohnya itu tadi. Jadi dulu manusia bentuk tubuhnya tidak seperti ini, tapi karena adanya seleksi alam itu maksudnya adalah adanya misal kita itu kayak diuji baik kekebalan tubuhnya, baik imunnya dan sebagainya hingga nanti membentuk tubuh yang seperti sekarang ini. Itu namanya adalah evolusi. Jadi teori evolusi Darwin itu adalah bahwa manusia yang sekarang, bahwa makhluk hidup yang sekarang itu ada, itu berasal dari seleksi alam dari zaman dahulu. Nah, begini gambarannya mengenai seleksi alam Darwin, yaitu yang ikan, awalnya ikan segitu, terus kemudian agak besar, terus kemudian kalau di daratan jadinya ada kakinya. Terus kemudian kalau manusia, Darwin mengatakan bahwa manusia itu awalnya dari kera, kera itu kemudian berevolusi, ya, sedikit agak membungkuk, terus lumayan apa itu namanya, tegak, terus kemudian lebih tegak lagi sudah seperti manusia normal, terus itu adalah manusia modern yang terakhir. Untuk teori evolusi manusia purba itu dikatakan bahwa manusia itu punya beberapa tahapan. Tahapan pertama itu jenisnya Australopithecus, ya. Ada kata Australo berarti dari awalnya itu dari seperti manusia yang ada di Australia, ya. Terus yang kedua adalah jenisnya Pithecanthropus. Mungkin kalian sering mendengar ada Pithecanthropus erectus kayak gitu ya. Nah, ini itu adalah tahapan kedua, jenisnya Pithecanthropus. Pithecanthropus punah, kemudian berevolusi menjadi jenis Homo. Homo itu bukan berarti sesama jenis ya, penyuka sesama jenis, tapi Homo di sini adalah artinya manusia. Kemudian Homo diketahui telah berevolusi menjadi dua tahapan, yaitu Homo neanderthalensis atau Homo yang ditemukan di Afrika dan Homo sapien, gitu ya. Ini dia tahapan evolusinya, ada Australopithecus seperti itu ya. Bentuknya memang masih seperti kera, terus kemudian berubah ke Pithecanthropus, terus kemudian menjadi ke manusia Homo. Selanjutnya untuk jenis manusia purba di Indonesia itu ada 3. Nah, di sini Bu Loni hanya menampilkan gambar tulang belulangnya saja. Yang pertama Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah Homo. Meganthropus memiliki ciri yang pertama itu adalah memiliki tulang rahang yang kuat. Yang kedua tidak punya dagu, bisa dilihat di gambarnya, memiliki otot kunyah yang kuat, ya, tulang pipinya tebal,
tulang keningnya agak menonjol, memiliki tonjolan di belakang kepala, dan memakan jenis tumbuhan. Jadi bisa dikatakan ini istilahnya masih herbivora ya, gitu. Jadi memiliki kesukaan memakan berbagai macam tumbuhan. Selanjutnya Pithecanthropus, cirinya adalah badannya tegap tapi tidak seperti Meganthropus. Tinggi badan antara 165 sampai 180 ya, berarti termasuk tinggi ya. Terus yang ketiga, tulang rahang dan geraham kuat serta bagian kening menonjol, wajah tidak mempunyai dagu, volume otak belum sempurna 750 sampai 1300 cc, tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong, alat pengunyah dan tengkorak kecil, hidup diperkirakan 1 sampai 25 juta tahun yang lalu. Itu gambarannya seperti itu dari tengkorak yang ditemukan. Dan yang terakhir itu adalah Homo. Sudah tengkoraknya kalau dilihat sudah seperti tengkorak kita ya. Cirinya badannya pendek. Seperti kita ini termasuk pendek, mengalami penyusutan. Terus lehernya yang memanjang dan lengan yang panjang sama seperti kita. Volume otak juga sekitar 1350 cc. Tinggi tubuh antara 130 sampai 210 cm. Otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Otot kunyah, gigi, dan rahang sudah mulai menyusut. Jadi udah benar-benar mirip seperti manusia modern. Terus tonjolan kening juga udah berkurang dan sudah memiliki dagu. Jadi kalau yang tadi Meganthropus sama Pithecanthropus itu nggak ada dagu. Ya mungkin kalian bisa tahu yang namanya dagu yang mana. Ya bayangkan kalau dulu orangnya nggak punya dagu. Terus yang selanjutnya mempunyai ciri ras Mongoloid dan Austramelanesoid. Jadi kita itu seperti ada campuran orang-orang Mongol atau Cina dan juga Australia gitu ya. Oke, terima kasih untuk tugasnya. Kalian silahkan catat dulu hal-hal yang penting. Nanti tunggu instruksi Bu Leni berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.